padamu, lebih dari para penjaga mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku, selalu ku rindu kat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu. Yesus Tuhan Rajaku.
sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku. Tak akan ku ragu atas rencana-Mu masa depan. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari, bukan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan bukan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Oh Yesus, Kau sangat ku cinta. Oh, Kau sangat ku cinta. Oh, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau mampu, Dia dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang sekiranya katakan ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, oh,
Bapakku yang setia. Haleluya. Bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini untuk anugerah. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh kembali mendengarkan perkataan-Mu. Kami boleh melihat penampakan-Mu lewat firman. Terima kasih Tuhan. Silakan Tuhan kembali berkata-kata bagi kami. Kami tundukkan hati kami. Kami siapkan hati kami. Pujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Baik Tuhan, shalom semua. Selamat pagi. Shalom, selamat pagi semua. 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 Baik, puji Tuhan. Yang mau sharing pagi ini, silakan. Saya habis mau sharing. Hah? Kenapa? Sudah geleng katanya. Gak mau angkat tangan, kurang angkat tangan, gak kelihatan tangannya. Baik, Mak Tian mau sharing. Lama juga ngangkat tangannya ya. Mau sharing nggak? Pas dulu. Baik. Oke. Kita lanjutkan ya. Yohanes dilahirkan berdasarkan janji. Seperti halnya anak Ishak yang dilahirkan bagi Abraham. Ya. Dia membuka jalan bagi Yesus dan melakukan banyak pekerjaan, tetapi dia bukan Tuhan. Sebaliknya dia adalah salah seorang nabi karena dia hanya membuka jalan bagi Yesus. Pekerjaannya juga hebat dan hanya setelah dia membuka jalan, barulah Yesus secara resmi memulai pekerjaannya. Pada dasarnya dia sekedar bekerja bagi Yesus dan pekerjaan yang dia lakukan adalah melayani pekerjaan Yesus. Setelah dia selesai mempersiapkan jalan, Yesus pun memulai pekerjaannya. Pekerjaan yang lebih baru, lebih konkret dan lebih terperinci. Yohanes hanya melakukan bagian awal dari pekerjaan tersebut. Bagian yang lebih besar dari pekerjaan baru tersebut dikerjakan oleh Yesus. Yohanes pun melakukan pekerjaan baru, tetapi dia bukan orang yang memulai zaman yang baru. Yohanes lahir sesuai yang dijanjikan dan namanya diberikan
oleh malaikat. Pada waktu itu beberapa orang ingin menamainya dengan nama ayahnya Zakaria, tetapi ibunya berkata, "Anak ini tidak dapat dipanggil dengan nama itu. Dia harus dinamai Yohanes." Ini semua adalah atas perintah Roh Kudus. Yesus pun dinamai atas perintah Roh Kudus. Dia dilahirkan dari Roh Kudus dan dia dijanjikan oleh Roh Kudus. Yesus adalah Tuhan, Kristus, dan anak manusia. Namun pekerjaan Yohanes juga hebat. Mengapa dia tidak dipanggil Tuhan? Apakah tepatnya perbedaan antara pekerjaan yang Yesus lakukan dan pekerjaan yang Yohanes lakukan? Apakah satu-satunya alasan adalah karena Yohanes merupakan orang yang membuka jalan bagi Yesus? Ataukah karena hal itu telah ditentukan sejak semula oleh Tuhan? Walaupun Yohanes juga berseru, "Bertobatlah engkau karena kerajaan sorga sudah dekat," dan dia juga memberitakan Injil kerajaan sorga, pekerjaannya itu tidak berkembang lebih jauh lagi dan hanya merupakan sebuah awal. Sebaliknya, Yesus bukan saja memulai zaman yang baru, juga mengakhiri zaman yang lama. Tetapi dia juga menggenapi hukum Taurat Perjanjian Lama. Pekerjaan yang dia lakukan lebih besar daripada pekerjaan Yohanes. Dan terlebih dari itu, dia datang untuk menebus seluruh umat manusia. Dia menyelesaikan tahap pekerjaan itu. Sedangkan Yohanes, dia hanya mempersiapkan jalan. Gitu ya. Meskipun pekerjaannya hebat, perkataannya banyak, dan murid yang menjadi pengikutnya banyak, pekerjaannya tidak lebih dari mengantarkan sebuah awal baru kepada manusia. Makanya nanti kita lihat bagaimana muridnya itu, dua orang muridnya akhirnya mengikuti Tuhan Yesus. Ya, karena dia hanya pembuka jalan gitu. Makanya pekerjaannya berhenti sampai di situ. Hanya membuka jalan soalnya ya. Tapi tetap juga ada nanti berikutnya, tetap aja muridnya itu mengembangkan pelayanan Yohanes itu gitu ya. Manusia tidak pernah menerima dari dirinya jalan hidup. Tidak pernah menerima dari dirinya jalan hidup ataupun kebenaran. Yang lebih mendalam, dan manusia juga tidak pernah memperoleh pemahaman tentang kehendak Tuhan melalui dirinya. Yohanes adalah seorang nabi yang besar, Elia gitu ya, yang membuka yang membuka lahan baru bagi pekerjaan Yesus dan mempersiapkan orang pilihan. Dia adalah pendahulu zaman kasih karunia. Perkara semacam ini tidak dapat dipahami hanya dengan mengamati penampilan luar manusia normal mereka. Terlebih lagi dalam hal ini karena Yohanes juga melakukan pekerjaan yang cukup besar, dan terlebih lagi dia dijanjikan oleh Roh Kudus. Dan pekerjaan itu ditopang oleh Roh Kudus. Jadi hanya melalui pekerjaan yang mereka lakukan, orang dapat membedakan identitas masing-masing. Karena tidak mungkin untuk mengetahui hakikat manusia hanya dari penampilan luarnya. Juga tidak mungkin bagi manusia untuk memastikan apa yang menjadi kesaksian Roh Kudus. Nah, saudara, Tuhan ingin menerangkan
bagaimana kita itu mengenali Tuhan itu gitu. Mengenali inkarnasi Tuhan. Gak boleh kita melihat dari penampilan luarnya. Gak bisa kan? Harus dari apa, pekerjaan apa yang dilakukannya. Ya, makanya penampakan Tuhan juga begitu. Bukan dengan tampilan luar daripada orang yang akan memanifestasikan Tuhan itu sendiri. Ya, makanya ketika Tuhan datang kedua kali, kalau dia mengulangi pekerjaan yang lama, berarti itu bukan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Sama kan, Yohanes itu hanya mempersiapkan jalan walaupun dia sangat hebat. Kenapa dia tidak disebut Tuhan? Buat orang bertobat, banyak perkataan-perkataan dia. Kenapa dia tidak disebut Tuhan? Nah, Yesus dikatakan dari pekerjaannya. Jadi orang mengenal dia bukan dari rupanya, tampilan luarnya. Makanya kan tampilannya Yesus, kalau Yohanes itu kan hanya ada di padang gurun, padang belantara katanya kan. Lalu dia tampil gitu, akulah suara yang berseru-seru. Sementara jadi dia nggak makan makanan biasa, dia makan madu belalang dan madu gitu kan, madu hutan gitu. Nah, jadi sementara Yesus makan, dia berpuasa. Yesus nggak berpuasa, maksudnya murid-muridnya nggak berpuasa, hanya sekali itu. Sementara Yohanes rutin melakukannya, mengajarkan murid-muridnya begitu. Jadi bahkan Yesus datang menggenapi Taurat itu, menyelesaikannya, menggenapinya, mengakhirinya. Dua pekerjaan yang berbeda gitu ya. Jadi Tuhan Yesus datang membuat mujizat. Tuhan yang Maha Kuasa tidak datang membuat mujizat lagi. Gitu. Dari situ kita bisa melihat perbedaannya, bisa melihat. Jadi makanya Tuhan yang datang kedua kali nggak bisa dilihat dari apa yang dia buat, nggak bisa lihat dari tampilan luarnya. Jadi harus ada peningkatan daripada pekerjaan yang sebelumnya. Bisa nggak dibawa ke zaman yang baru? Kalau tetap di zaman yang lama berarti kan bukan Tuhan yang berinkarnasi kedua kali. Nah, justru yang seperti itu makanya dikatakan akan ada nanti orang buat mujizat, bahkan membangkitkan orang mati katanya kayak gitu kan. Tapi jangan ikuti dia, itu Mesias palsu, akan muncul Mesias palsu katanya kayak gitu, yang mengatakan dirinya Tuhan. Nah, jadi saudara, dari sini saudara, dari apa yang kita dengarkan itu ditunjukkan kepada kita apa yang sedang kita apa yang sedang kita dengarkan. Dia sedang menerangkan, dan dari cara dia menerangkan itu saudara, tidak ada unsur intimidasi, tidak ada unsur pemaksaan. Kamu mesti percaya kepada Tuhan ini, tidak ada seperti itu. Tetapi dibuat apa ya? Dia sampaikan firman yang mengajari kita, sama kan seperti Yesus ketika dia menampakkan diri ketika dalam perjalanan ke Emmaus itu kan, dua orang perjalanan ke Emmaus itu. Lihat bagaimana dua orang itu berbincang-bincang mengenai Taurat kan, mengenai firman Tuhan yang tertulis kan. Dan Tuhan Yesus menerangkan apa yang tertulis dalam kitab suci katanya kan kayak gitu. Yesus menerangkan gitu. Alangkah lambannya kan firman kitab suci kan berkata begini. Wah, ketika mereka mendengar itu saudara, mereka berkobar-kobar. Baru pada saat bersama-sama, barulah Tuhan memecah-mecahkan roti. Gitu. Disitulah baru mereka sadar. Gitu. Tadinya mereka pikir itu manusia biasa gitu.
Bahkan sudah setiap hari mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus kan. Nah, jadi saudara, dari situlah saudara kita melihat bagaimana Tuhan yang Maha Kuasa itu sendiri menjelaskan kepada kita, mengarahkan kita dari dalam, menuntun kita secara rahasia. Jadi Tuhan itu membuktikan bahwa memang Dia sudah datang gitu. Tapi kedatangannya tidak sama dengan kedatangannya yang pertama. Situ ya. Jadi kalau Dia mengulang-ulang pekerjaan yang pertama, makanya itu boleh lebih tepat itu dikatakan. Itu sama seperti orang Yahudi. Sama seperti ahli Taurat itu yang terus memuji-muji Musa kan dan Abraham kan. Makanya Tuhan langsung to the point bahwa kalau Musa ada di sini, dia akan mendengarkan aku. Kalau benar kamu pengikut Musa dan pengikut Abraham, pasti kamu akan mendengarkan aku. Karena seperti itulah mereka mengikuti Yahweh, roh mereka. Nah, jadi sama saudara seperti kita sekarang saudara. Jadi saudara, ketika dia mengucapkan firman ini saudara, maka orang nanti akan mendengarnya itu saudara. Kalau mereka benar-benar dipilih oleh Tuhan, maka firman-Nya ini akan seperti jalan yang menjala semua orang. Makanya pekerjaannya ini lama, gitu, panjang. Dikatakan pekerjaannya terukur. Dan apabila nanti kita masuk di dalamnya, kita akan melihat bagaimana pekerjaan penyelamatan itu terjadi. Kan sehebat Paulus saja saudara, dia kan masih menemukan dirinya. Aku pengen berbuat yang baik, tapi yang jahatlah yang kulakukan. Aku manusia terkutuk katanya. Coba lihat itu saudara. Itu seorang Paulus yang diikuti oleh orang-orang berikutnya. Dia kan rasul yang hebat. Pekerjaan yang Yohanes lakukan dan pekerjaan yang Yesus lakukan tidak sama dan memiliki natur yang berbeda. Dan dari inilah orang bisa menentukan apakah Yohanes adalah Tuhan atau bukan. Dari pekerjaan yang mereka lakukan. Makanya kan Yohanes itu dipenggal. Tapi Yesus itu menyerahkan nyawa. Kan kalau Yohanes itu dipenggal kan, itu kan coba lihat pada waktu itu, karena dia menegur Herodes yang mengambil Herodias gitu kan. Istri adiknya kalau nggak salah ya. Nah, sehingga dia ditegur oleh Yohanes gitu. Lalu anaknya itu kan disuruh menari untuk dan meminta kepalanya Yohanes gitu. Nah, saudara lihat di situ saudara bagaimana dikatakan sementara Yesus itu dia itu menyerahkan nyawanya. Beda ya. Dari dua pekerjaan yang berbeda. Makanya dikatakan Yohanes itu bukan Tuhan gitu. Ini lihat saudara dari
inkarnasinya, saudara. Jadi bukan dari apa tampilan dari luar, tapi apa pekerjaan mereka. Dari situ, saudara. Kita lihat ya. Nah, pekerjaan Yesus adalah memulai, melanjutkan, menyelesaikan, dan membuahkan hasil. Dia melakukan masing-masing dari langkah-langkah ini. Sedangkan pekerjaan Yohanes tidak lebih dari membuat sebuah permulaan. Pada mulanya Yesus menyebarkan Injil dan memberitakan jalan pertobatan. Dan selanjutnya membaptis manusia, menyembuhkan orang sakit, dan mengusir setan. Pada akhirnya dia menebus umat manusia dari dosa dan menyelesaikan pekerjaannya untuk seluruh zaman itu. Jadi nanti dia yang datang kedua kali tidak lagi mengulangi pekerjaan itu, gitu. Tapi dia akan melanjutkan pekerjaannya. Jadi Yesus itu menebus. Kedatangan Tuhan yang kedua kali adalah menyelamatkan. Gitu. Jadi proses penyelamatan itulah. Berarti kan proses penebusan untuk membawa ke zaman yang baru kan. Berarti kalau hanya sampai di proses penebusan, mereka kan tidak akan sampai kan dalam proses penyelamatan. Makanya tepat Paulus itu tidak bisa. Setiap kali dia pengen berbuat yang baik, yang jahatlah yang dia lakukan. Berarti kan belum diselamatkan gitu loh. Biasanya kan? Tapi sekarang kita proses penyelamatan. Disinilah kita ditaklukkan. Dulu ketika Yesus mengucapkan, engkau mesti makan aku, itu murid-murid tidak bisa mendengarkan itu. Perkataan ini keras. Siapakah yang bisa mendengarkannya, katanya. Lah, macam mana nanti kalau aku sampai di tempatku nanti, katanya. Kembali ke tempat di mana aku berada. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Daging sama sekali tidak berguna, katanya. Rohlah yang memberikan hidup. Tapi kan perkataan itu masih misteri kan. Tetapi sekarang perkataan itu tidak misteri lagi. Karena sekarang kita itu benar-benar mengalaminya. Tuhan itu menjadi manusia dan di antara kita. Sekali lagi, kalau dulu saudara mereka itu hanya bisa terheran-heran gitu kan. Alam pun tunduk gitu kan. Angin pun tunduk, badai pun tunduk, katanya gitu. Heran-heran gitu. Padahal saudara, Yesus sudah bilang, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa mengatakan kepada gunung ini pindah. Ketika mereka melakukan mujizat itu, Tuhan sudah bilang sama mereka, jangan terlalu bangga dengan itu. Tapi banggalah kalau namamu sudah terdaftar. Sementara yang berikutnya kita lihat orang mencari karunia-karunia kan. Orang kan menginginkan kan membuat mujizat kan. Dan itu yang digadang-gadang dijual kan. Kepada orang-orang yang akan mengikuti mereka kan. Di masa-masa yang lalu bagaimana terjadi KKR, pengurapan-pengurapan kan itu kan. Dan itu yang menjadi legitimasi mereka, saudara. Legitimasi. Atau yang membuat mereka itu kayak afdol gitu, menjadi hamba Tuhan. Jadi mereka, kalau mereka tidak punya karunia itu, kayak mereka itu kehilangan identitas mereka sebagai hamba Tuhan. Makanya banyak orang tidak mau menyerahkan itu. Mereka pegang itu gitu loh.
Karena merasa itulah yang membuat mereka istimewa, yang membuat mereka menjadi hamba Tuhan. Itulah panggilan mereka. Sementara di zaman yang sekarang, seolah-olah itu tidak ada lagi. Dan itu kayak Tuhan tunjukkan kepada kita, saudara. Kalau orang itu sadar, saudara, sebetulnya mereka itu kalau sadar, ih, bukan aku kayak dukun ini. Iya, harusnya begitu, saudara. Jadi pekerjaan Tuhan yang sekarang itu membuat kita itu normal. Sebetulnya, saudara, Tuhan menciptakan manusia itu normal, nggak supranatural gitu loh. Marilah kita menciptakan manusia. Manusia loh. Dikatakan mereka itu menjadi manusia. Daging. Bukan supranatural. Tetapi tentu untuk mengangkat kembali, saudara, kenapa dikatakan perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh gitu. Itu untuk mengangkat kembali, mengingatkan asal usul kita. Kita berasal dari mana? Lalu setelah itu, disitulah kita disadarkan. Yesus itu walaupun dia Allah, tapi tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Itulah pikiran Kristus. Itulah. Jadi dari situ, saudara, kita bisa membedakan roh Kristus atau antikristus. Jadi kalau misalnya sering menyinggung hamba-hamba Tuhan gitu ya, itu bukan sedang bukan sedang merasa diri kita itu yang ngomong itu lebih daripada hamba Tuhan itu, enggak. Tapi sedang menjelaskan kepada kita bagaimana kita mengenali Tuhan yang datang kedua kali itu. Jadi firman-Nya itu menghakimi atau mengadili lah, kira-kira kayak gitu. Ini loh, kamu lihat. Jadi kenapa saya bisa mengatakan seperti itu, saudara? Tentu kan dia harus hakimi dulu saya terlebih dahulu. Dari mana? Dari firman ini, saudara. Makanya kan makin lama, saudara. Jadi awal-awal saudara pasti merasa bisa menerangkan gitu. Saya pun nggak tahu dari mana gitu. Tapi tentu karena ada yang mempersiapkan jalan bagi kita, guru kita gitu kan. Dibawa kita di situ gitu. Tetapi berikutnya kita menjadi harus pengikut Tuhan yang datang kedua kali itu. Tadinya saudara kita masih merasa diri kita lebih. Sama seperti ketika dua murid Tuhan itu kan. Dua muridnya Yohanes itu kan. Kan pasti kan ada perkataan-perkataan Yohanes itu yang tinggal di dalam mereka kan. Pasti dong gitu. Tentu akan membanding-bandingkan kan. Tentu masih kayak kayak dua perahu lah gitu. Karena kan perkataan Yohanes tinggal dalam mereka. Pasti mereka akan membandingkan Yohanes dengan Yesus. Sama seperti kita, wajar saudara, kita membandingkan. Tapi begitu firman ini mulai terus mengisi pikiran kita, disitulah kita melihat bagaimana Tuhan membersihkan perkataan-perkataan yang lama dari pikiran kita. Dibersihkan, diganti dengan perkataan-perkataan yang baru. Disitulah kita itu memasuki zaman yang baru. Baru dong. Kenapa baru? Karena dulu kita itu saudara masih sibuk dengan membuat sesuatu supaya orang itu tertarik. Kan gitu kan? Dulu kan pikir kita kan begitu. Tapi ternyata
Manusia itu hanya pengen melihat mujizatnya. Dan sudah terbukti saudara. Orang itu nggak pernah mau mendengarkan berita firman Tuhan itu. Tidak mau datang sendiri kepada Tuhan. Mereka rela bayar kita berapapun gitu. Yang penting mereka disembuhkan. Yang penting mereka diberkati. Kan gitu kan. Namun untuk datang kepada Tuhan itu sendiri mereka enggan. Begitu berhenti dari kita nggak melakukan itu lagi, mereka cari yang lain. Mereka sampai rela loh mencari siapa itu yang kemarin sering buat mujizat itu, Simon itu, Anti Simon itu. Iya, tak tahu dari mana mereka dapat sandalnya gitu, mereka bisa berhubungan gitu. Karena dia punya uang gitu. Dari situ saudara Tuhan tunjuk. Jadi seandainya tidak datang firman Tuhan ini, tentu ya kita masih akan di area situ. Iya kan? Tentu akan ditelepon terus. Nanti lagi ada seperti ini. Gimana ini? Ini kayaknya banyak roh di sini. Wah. Setelah kita nggak melakukan seperti itu, apakah dia mau datang lagi? Tidak lagi datang. Nah, berarti kan kita dibawa ke zaman yang baru kan? Tapi apakah kita tidak mengalami Tuhan yang secara roh itu? Bahkan kita mengalami lebih besar. Kalau kita mau jujur. Kita mengalami hikmat yang luar biasa. Kita benar-benar diajar pelajaran yang sangat tinggi sekali. Jadi bagi orang ketika membaca ini saudara, mereka tidak menemukan harta karun di sini. Saya sharing dengan yang saya bilang dulu. Kan saya kasih firman Tuhan itu. Gak menemukan saudara. Padahal saudara sudah saya jelaskan, coba nih. Kamu lihat. Apa yang sudah Tuhan kerjakan. Sampai anak kecil loh. Sampai anak kecil bisa mendengarkan firman Tuhan. Bisa mengalami Tuhan. Coba lihat, bisa setiap hari. Gimana caranya? Tapi saudara, tidak menemukan. Bahkan sampai sudah bilang itu, wah ini bagi saya ini, saya nggak suka lagi loh mendengar ngikuti seminar-seminar, saya sudah ini. Saya lebih suka yang kayak gini, sharing kan, kayak gitu. Sudah ngomong kayak gitu. Tapi saudara, karena pengaruh yang lama itu masih sangat kuat sekali. Sehingga sulit menerima perkataan yang baru. Tapi begitu kita itu mulai mau secara perlahan. Dengarkan dengan baik. Kita lihat hati kita percaya sama Tuhan. Kita percaya kalau Tuhan berdaulat. Dia bilang sama kita, jangan takut. Akulah perisai. Di situ benar-benar saudara kita itu melihat proses penyelamatannya atas kita. Jadi nggak mengawang-awang lagi kita saudara. Karena benar-benar kita lihat saudara kehadiran Tuhan yang nyata setiap hari. Dia sabar, kita melihat benar-benar sabarnya Tuhan menuntun kita. Cobalah lihat, cobalah perhatikan saudara. Waktu kita mau mendengarkan firman penghakiman, ya hajar kita. Kita mau mendengarkannya baik-baik. Maka kita mulai melihat Tuhan yang sesungguhnya. Ternyata hakikat Tuhan adalah kasih.
Kalau saudara dengarkan ya terus perkataan-perkataan Tuhan ini, saudara akan takjub. Saudara. Setiap kata-kata dalam firman Tuhan ini, saudara, itu menjadi sangat dalam sekali. Ini kayak tepat lah, saudara. Kalau dulu ada orang yang anaknya beliau itu mengatakan, gurunya itu kan mengatakan, kalau bapak itu yang khotbah kayak apa ya, kayak dosen. Dia kan mahasiswa kan dulu waktu itu, kayak dosen. Nah, tepatlah saudara, perkataan-perkataan ini apa ya, kayak dalam sekali gitu, kayak guru besar yang ngajar. Tapi dia bukan manusia, dia nggak ngajarin teologi ya gitu loh. Ini firman ini nggak mengajarkan teologi ya. Tentu suatu saat orang bisa membuat ini jadi doktrin juga gitu kan. Tapi di awal saudara, Tuhan mengatakan saudara, dia itu hidup. Inilah jalan, inilah kebenaran. Jadi kita bukan hanya pengetahuan yang bertambah, tapi benar-benar saudara apa ya, otak daripada pengetahuan itu kayak bekerja di dalam kita. Kan orang yang menjadikan orang itu mengerti kan, pintar kan karena otaknya itu kan terbuka kan. Otaknya itu kayak menemukan satu rahasia. Kan kayak kleng gitu. Makanya mereka bisa mengembangkan otak mereka. Ketika saya bisa menerangkan kepada saudara gitu kan. Dan hal yang sama akan terjadi. Pikiran saudara pun akan terbuka. Kling gitu. Seling. Sehingga yang tadinya saudara sudah berhenti belajar. Kan karena sudah selesai sekolah kan ceritanya kan. Apalagi yang mau dikejar? Apakah sudah mau sekolah lagi, ngambil S1, S2? Tentu tidak kan? Tetapi tanpa sadar kita semua diajar ke pendidikan jenjang yang lebih tinggi. Bahkan lebih tinggi daripada sekolah yang ada di dunia ini. Iya. Dengan segala peristiwa yang sedang terjadi saudara. Kalau saudara lihat, wah itu kalau saudara lihat pembicaraan di media sosial, kalau saudara agak masuk ke situ. Nah, kebetulan saya kan mengikuti mereka satu-satu gitu. Orang-orang pintar itu. Mengikuti podcast mereka ini. Tadinya fokus ini, mulai mengikuti yang ini. Saya coba lihat. Bagaimana sebetulnya Tuhan itu sedang melakukan pekerjaan namun mereka tidak sadar. Dan ternyata si jahat juga sedang menunjukkan kelicikannya. Tapi karena kita itu telah menerima Tuhan di dalam diri kita, maka kita mulai melihat bagaimana dia itu memperkenalkan dirinya, menampakkan dirinya. Kita lanjutkan ya. Pada akhirnya dia menebus umat manusia dari dosa dan menyelesaikan pekerjaannya untuk seluruh zaman itu. Dia juga pergi kemana-mana berkhotbah kepada manusia dan menyebarkan Injil Kerajaan Sorga. Tentu harus pakai perumpamaan. Jadi dia nggak mengutip, dia nggak terus bilang begini. Mari kita buka sekarang kitab Mazmur gitu. Enggak kayak gitu dia. Tapi dia pakai perumpamaan gitu loh. Jadi dia nggak bawa satu kitab gitu kan. Bawa gulungan kitab. Karena dulu juga kan hanya ada gulungan-gulungan kitab saudara. Mana bisa dibawa kemana-mana gitu. Tetapi seluruh firman Tuhan yang ada itu kayak sudah tersimpan di dalam dia. Taurat yang ada itu. Makanya
Kadang-kadang dia mengutip, tiba-tiba saja muncul. Jadi ingatannya itu kayak kuat sekali. Sama seperti sekarang, saudara. Saya tidak perlu sekolah Alkitab. Tapi bukan berarti apa yang mereka ceritakan saya nggak ngerti. Saya tahu prosedurnya gimana. Oh, tahu gitu. Karena saya juga pernah belajar secara mandiri gitu kan. Banyak baca-baca buku rohani gitu kan. Sehingga mereka ngomong apa, tahu kemana arah ceritanya. Makanya bagi yang orang-orang baru gitu yang untuk menjadi pemberita-pemberita Injil itu, mereka itu harus punya dasar-dasarnya gitu. Sehingga ketika ditanyain orang gak gelagapan gitu. Ada dasarnya gitu. Ya. Nah, jadi Tuhan Yesus itu pakai cerita-cerita kehidupan. Baru dari situlah kan dia mengatakan kerajaan sorga itu seumpama, kan katanya gitu kan, begini. Ada seorang pengusaha yang pergi, ya gitu kan. Nah, dia akan kembali, akan menanyakan. Wah, tapi perkataan itu saudara, ketika diucapkan di depan umum itu sangat menusuk rasanya. Saudara, kalau saya perhatikan sekarang ini ya, itu tadi malam itu kan pidato ini kan kayak pertanggungjawaban lah gitu. Dari presiden. Saya ya nggak mau dengerin lagi. Yang saya dengerin adalah pidato dari ketua DPR ya, Pak Puan ya. Wah, itu saudara, perkataan itu berani sekali. Kan di situ kan ada presiden ada, wakil presiden ada, siapa semua orang-orang penting hadir semua. Wakil presiden ada, mantan wakil presiden, istri daripada wakil presiden yang dimana udah meninggal gitu, suaminya si Hamzah Haseh. Hadir di situ, dan ketika dia mengucapkan itu benar-benar saudara, perkataan itu benar-benar seperti apa ya? Kalau orang mendengarnya memang kayak apa? Kayak menyindir gitu ya. Tapi perkataan-perkataan itu benar-benar harus diucapkan untuk menyadarkan. Gak peduli saudara, sekalipun ada orangnya di situ yang melakukan. Dan ketika dia berbicara mengenai atas nama perempuan gitu, perempuan hebat katanya, mesti ada kesetaraan katanya kayak gitu. Itu benar-benar semua ibu-ibu gitu, perempuan-perempuan yang hadir di sidang itu kan sidang gabungan antara DPR dan DPD kan. Wah, itu bangkit di semua ibu-ibu perempuan, semangat sampai tepuk tangan semua kayak gitu. Yang tadinya rasanya dia itu saudara belum dewasa gitu. Kan pada waktu itu saudara kan dia sudah dipersiapkan gitu untuk menjadi seorang calon presiden gitu. Tapi begitu di ini kan nggak pernah bisa jadi, karena memang belum waktunya. Tapi ketika dia bicara tadi malam itu kan dia baca naskah, itu benar-benar saudara ada satu warna baru, karena memang sudah seperti tersihir saudara. Iya. Kalau saudara ikuti semua ini, saudara akan lihat ini. Siapa yang berani menyuarakan? Karena semua seperti tersihir. Gak tahu, heran aja, takut aja gitu. Padahal itu saudara, itu jelas-jelas sudah tersingkap. Jelas-jelas itu nyata sekali, siapapun tahu. Tapi seolah-olah tidak ada yang berani. Seperti tersihir. Habis cara diam-diam ketika dia bicara itu saudara. Woi, kalau nanti saudara lihat ya. Tapi saudara mesti tahu latar belakangnya dulu gitu. Apa yang sedang terjadi bagi bangsa kita ini. Kalau saudara nggak tahu latar belakangnya sih, saudara nggak akan ngerti arti daripada perkataan-perkataan dia itu.
Jadi ketika dengar itu keren, dengan berani. Iya. Disitulah saudara kita itu bisa melihat kalau Tuhan itu berdaulat. Saudara. Kalau orang lain yang tidak punya firman, saudara, yang tidak bisa mendengarkan Tuhan yang sudah datang kedua kali ini, saudara, mereka akan sudah no-hope gitu, saudara, tersihir. Mereka itu akan terus saja, ya sudahlah, yang penting siapa aja nanti yang mimpin, ya sudahlah, itu sudah Tuhan tetapkan. Enggak seperti itu. Makanya kita umat kerajaan, umat yang merdeka. Kalau seperti itu enggak merdeka. Memang benar Tuhan yang menetapkan. Ya. Tetapi kita mesti lebih tunduk kepada Tuhan. Kalau lebih tunduk kepada manusia, itu berarti saudara, Tuhan tidak ada di dalam diri kita. Makanya kita beda, saudara. Ketika semua dipaksakan, maka kita biarkan, saudara. Sekarang ini rasanya kan mau dipaksakan semua. Harus ini, harus itu. Bahkan sekarang saudara itu wacananya itu saudara untuk perpanjang SIM aja harus punya BPJS, saudara. Kartu BPJS. Dari mana, saudara? Nggak bisa. Makanya saudara, banyak orang akhirnya kan, wah ketika punya terus dia nggak sakit gitu. Tapi karena punya kartu itu saudara, cepat saja saudara. Saya, asuransi kan juga gitu kan, asuransi kesehatan kan, sudah bayar terus. Jadi kalau misalnya dokternya mau, oh ini harus operasi, karena ada kartu itu, padahal mungkin masih ya kecil lah gitu kan. Tapi karena ada kartu itu harus operasi. Udahlah nggak usah khawatir, ada ditanggung kok semua. Kalau salah operasi gimana? Tadinya kan pikir orang kan keuntungan. Karena orang itu mikirnya untung aja gitu. Untung ada BPJS. Saudara pikir obat-obat yang itu saudara, itu tinggal bagaimana kerjasamanya. Itu ada saudara, ada satu bisnis yang sangat mengerikan di dunia kesehatan. Saudara. Iya. Ngeri sekali. Saudara. Kalau saudara coba dengar semua, aduh, mengerikan sekali. Jadi ketika kita berani berbeda, Tuhan pelihara kita, Tuhan jamin kita. Setelah berapa tahun saudara meninggalkan itu saudara? Kan dipaksa. Tapi saudara, tahukah saudara, ketika kita lebih takut kepada Tuhan, ketika kita berani menyerahkan kepada Tuhan seluruh pemeliharaan kehidupan kita, Tuhan menjamin. Kalau Tuhan bilang, nggak ada yang berani menyentuh kamu. Siapa yang sentuh kamu, itu sentuh aku, berurusan dengan aku. Sudah tenang aja, saudara. Iya. Perusahaan itu bukan milik dia. Itu milikku katanya. Aduh, mau bilang apa? Mau bilang apa dia? Saudara,
Selama ini saudara, ketika kita itu benar-benar apa ya, Tuhan itu kan nampaknya kan sederhana, biasa, menderita sama-sama kita gitu kan. Apa yang kita makan itu yang dia makan, kan gitu kan. Ketika kita sakit dia ikut sakit, kan gitu kan. Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Dia yang sehat rela jadi sakit supaya kita yang sakit jadi sehat. Kan itu saudara. Dia angkat kita saudara. Dia yang tak berdosa dibuat jadi dosa. Dilemparkan sama dia segala dosa kita. Iya. Supaya kita yang berdosa tidak berdosa lagi. Setiap kali kita datang sama dia, entah bagaimanapun kita tadinya saudara, dia tutupi semua. Karena memang dia sudah melakukan. Iblis gak bisa dia intimidasi kita saudara. Oh kamu gak malu datang sama Tuhan, kamu kotor kayak gitu. Kamu kayak gitu, kamu gak berani datang sama dia. Lalu kita pandang lagi kepada Tuhan. Iblis bilang kayak gini, tapi kita pandang kepada Tuhan. Apakah Tuhan menuduh kita seperti iblis menuduh kita? Tidak. Ya. Setiap kali kalau kita sadar kita berbalik sama Tuhan. Dia tahu saudara, apakah kita benar-benar menyadari kesalahan kita. Apakah kita benar-benar bertobat? Dia tahu saudara. Begitu dia temukan sedikit saja pertobatan dalam hati kita, dia angkat kita kembali saudara. Supaya kita berdiri. Ya. Makanya dikatakan kalau dia datang, apakah dia menemukan, apakah kamu tahan berdiri? Kata. Gak ada yang layak di hadapan dia. Makanya dia harus datang mengulurkan tongkat anugerah. Supaya kita itu bisa berdiri kembali. Dan bisa memandang dia. Ya, dia bimbing kita. Secara perlahan. Sampai kita tegak berdiri. Makanya orang yang tidak pakai pakaian itu, saudara, pakaian pesta itu. Kenapa kamu tidak pakai pesta? Tuhan sedang tidak menuduh, saudara. Bukan. Kenapa? Apa alasannya? Itu kan berarti kan pikirannya ini loh yang belum terbuka dia. Kenapa? Coba bayangkan, adakah di dalam Tuhan itu saudara, ada dia menuduh atau tidak saudara? Ketika dia bilang sama Adam dan Hawa, ketika dia datang, apakah dia itu langsung menuduh? Weh, kau kenapa ini semua ini, kenapa? Apa yang terjadi? Ya kan? Kayak Tuhan yang maha tahu itu, kayak tidak mengetahui apa-apa. Tapi memang kenyataannya begitu, saudara. Walaupun dikatakan nanti kalau kamu makan itu nanti kamu mati. Dia tahu. Jangan makan ya. Nanti kamu mati. Apakah Tuhan menghukum mereka? Tidak. Ditanyai. Kenapa kamu? Di mana kamu? Kenapa kamu takut? Dia sudah mulai melihat efeknya daripada makan itu. Apa karena kamu makan? Apa kamu makan buah yang kularang itu? Nah, itulah. Disitulah terjadi perdebatan. Saling menyalahkan mereka.
Bahkan sampai mengatakan, perempuan yang engkau tempatkan di sampingku, itulah menyuruhku memakan. Maka aku makan. Tahu gak saudara? Padahal tadinya kan, perempuan itu diambil dari tulang rusuknya kan. Kan dia mengatakan, inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku kan. Disitulah sudah terjadi perceraian, saudara. Iya. Gara-gara perempuan itu. Kan menyalahkan Tuhan itu. Kalau nggak kau ciptakan perempuan itu bagiku, aku nggak akan makan buah itu. Lalu ditanya lagi sama perempuan, kenapa kamu makan? Ular itulah. Maka yang paling pertama saudara dikutuk itu adalah ular itu. Iya. Kenapa dia harus mengutuk ular itu? Tapi tentang bagaimana manusia, coba lihat saudara. Dikasih mereka pakaian kan. Lihat. Bukankah Tuhan itu adalah kasih? Lihat bagaimana selanjutnya ketika dosa itu merajalela. Mulai saudara. Mereka melihat keturunan mereka, baru 2 manusia di muka bumi pada waktu itu. Yaitu Kain dan Habel itu saudara. Baru 2. Hanya masalahnya sepele. Persembahan Habel diterima, persembahan Kain gak diterima. Sebenarnya dia iri sekali sama dia. Sehingga dia mau membunuh Habel. Itu sepele sekali loh. Tapi saudara, apakah Tuhan itu ketika si Kain sudah membunuh Habel, apakah dia langsung menghukum Kain? Tidak. Sebelum itu dia datang. Kenapa mukamu marah? Mukamu muram katanya. Tidak bisakah engkau bersuka cita kalau engkau berbuat baik? Tapi dia sudah dikuasai, saudara. Manusia pada waktu itu belum tahu, saudara, apa penyebabnya semua. Sekarang baru kita ngerti kisahnya, saudara. Kisah aslinya. Di situ kita boleh melihat Tuhan itu seperti orang tua. Dia tidak memaksa. Apakah Tuhan tidak mendengarkan bagaimana menderitanya darahnya Habel itu berteriak? Dia menuntut. Darahnya itu menuntut pembalasan. Seperti itulah terjadi, saudara. Pada kehidupan selanjutnya. Di mana-mana terjadi pembunuhan. Ya. Ada anak membunuh orang tua membunuh anak. Iya. Padahal kalau saudara lihat masalah asuransi saudara ya. Kalau asuransi jiwa itu ya. Jadi ada indikasi yang kopi sianida itu saudara ya. Wah itu antara orang tua dan anak. Sampai seperti itu. Segitu. Ngeri sekali saudara. Supaya mati gitu, supaya dapat nanti asuransi jiwanya, bayang. Ngeri gak itu? Iya, kasus kopi sianida yang dulu yang santai itu kasusnya. Saudara. Apa enggak kejam sekali itu, saudara? Kayak dulu sudah ada teman kita pendeta dulu yang di ini yang sudah pindah ke Toraja itu kan. Wow, dia cerita gitu kan. Wah, ini kalau saya sudah nggak ada, istri saya nggak perlu takut katanya. Karena sudah ada asuransi katanya gitu. Saya bilang sama dia, jangan Bapak didoakan cepat mati loh, Wak.
gitu ya saudara. Oh nggak gitulah. Tapi memang saudara, itulah kerjaannya. Tapi coba lihat bagaimana dari pihak Tuhan. Saudara. Ketika dia melihat anak-anaknya seperti itu. Ya. Makanya dia benar-benar saudara, itu benar-benar dia itu apa ya, masuk ke dalam kehidupan kita. Ya. Ketika dia mengatakan, kamu mesti makan aku katanya. Itu hebat sekali perkataan saudara. Disitulah sebetulnya letak keselamatan kita. Ketika saya berbicara kepada saudara, ketika dia encourage saya untuk berbicara dengan berani kepada saudara gitu ya, seperti ini. Itu ada satu keberanian yang luar biasa ketika bisa bicara seperti itu saudara. Dan ada, Tuhan tahu saudara. Tuhan tahu, kan dia kan sudah punya banyak sekali pengalaman tentang manusia. Iya kan? Apa dia nggak punya pengalaman dengan Petrus, saudara? Bagaimana ternyata iblis hampir memakan dia. Sampai dikatakan, enyahlah engkau iblis. Berarti pada waktu itu saudara, Petrus sudah menyatu dengan iblis. Iya, karena kan dia punya ambisi. Sama saudara dengan semua siapapun, termasuk saya. Kenapa Tuhan harus mengucapkan satu perkataan seperti kutukan kepada Petrus? Karena Petrus tidak sadar perkataannya itu mewakili iblis. Iya. Makanya dia bilang sama dia, sebelum ayam berkokok engkau sudah menyangkal aku. Seandainya dia tidak mengucapkan perkataan itu, dia tidak akan mendapatkan perkataan itu. Tapi sudah tampil lah dia. Tapi kan kalau kita melihat kan, kayak kita melihat Petrusnya kan, Tuhan tidak melihat begitu. Tuhan melihat iblis ingin menipu dia melalui muridnya sendiri. Jadi perkataan Tuhan itu benar-benar menyelamatkan dia. Kan setelah itu kejadian kan, barulah dia itu menangis kan. Barulah benar-benar seumur hidup Petrus. Jadi ketika Tuhan mengatakan perkataan yang baru, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Teringatlah dia peristiwa di mana dulu dia pernah mati-matian ingin membela Tuhan Yesus. Walaupun mereka semua meninggalkan kau, aku tidak kata. Petrus pikir pada waktu itu dia benar-benar sudah mengasihi Tuhan. Tapi ternyata tidak kan? Ketika Tuhan menampakkan diri, apakah kau sekarang mengasihi aku lebih daripada yang lain? Kau tahu itu Tuhan. Aku terbuka ya. Kan sama seperti kita sekarang kan. Kalau kita mendengarkan firman kan, kita kan pasti bertekad ingin mengasihi Tuhan. Tapi selanjutnya dalam perjalanan kita, apakah begitu? Tidak kan? Tapi tahukah saudara, perkataan firman itu semakin lama semakin dalam, menaklukkan masing-masing kita ini. Sehingga kita belajar dari hal yang paling kecil, mentaati Tuhan. Ya. Itulah yang kita jalani setiap hari. Bersama dengan Tuhan. Mendengarkan Dia. Dan tanpa sadar, Dia menjadi jalan, menjadi kebenaran, dan menjadi hidup kita. Disitulah saudara kita mulai mengenali Kristus itu sendiri. Kita nggak mengenali dari luar, kita mengenali dari dalam. Kita mengenali Kristus itu yang hidup menjadi jalan, menjadi kebenaran,
di dalam perbuatan-perbuatan kita, saudara. Disitulah kita melihat pekerjaan Tuhan yang selalu baru setiap hari. Dan boleh dikatakan makin lama makin cepat, saudara. Iya. Oh saudara, kalau saudara mendengarkan apa yang di BMKG lagi ucapkan itu saudara, itu berdasar semua. Jadi para peneliti, jadi bukan hanya dari BMKG kita, tapi itu imbas dari apa yang terjadi di Jepang itu saudara. Mereka hitung semua. Mereka sudah peringatkan. Ini ada sampai dikatakan Jawa itu terbelah. Ya. Bahkan wabah-wabah yang baru yang lebih mengerikan sudah dirilis. Ini akan terjadi. Itu bukan nabi-nabi lagi yang ngomong saudara. Nabi-nabi itu kadang sudah inilah saudara. Gak usah dengerin lagi lah. Karena memang ini bukan zaman nabi lagi saudara. Penipu. Hanya ngarang-ngarang aja. Mau lihatan dari surga. Udah, gak usah dengerin lah. Dicari namanya. Tapi ketika saudara mendengarkan perkataan yang seperti itu, disitulah baru saudara tahu gitu. Ketika para peneliti ngomong gitu saudara, memang mereka meneliti. Bukan yang ngeroh-ngeroh itu saudara. Itu dukun. Walaupun dia gelarnya pendeta itu dukun jadi. Iya. Ya nggak semua juga sih. Cuma pada kenyataannya sih banyak orang ingin jadi viral. Tapi saudara, apa yang kita lihat dari itu semua gitu ya, memang sedang terjadi percepatan. Tapi firman Tuhan katakan, jadi ketika kita ini tenang sekali saudara, kita akan melihat, jangan takut. Aku tahu melindungi umat pilihanku. Ya. Baik saudara, puji Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk segala perkataan-perkataan. Engkau menghidupkan kami Tuhan. Bahkan Engkau hidup dan bergerak di dalam kami. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Mari semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Tuhan